Melihat dari kejadian itu tuh, sepertinya otista ini udah jadi target sasaran. Kebayangkan teman-teman, seorang menteri ini hilang, nggak ada satupun orang yang tahu. Bahkan orang pemerintahan pun juga nggak tahu entah di mana. Malahan seorang presiden pun juga yang nggak tahu. Yo, what's up sobat goril, balik di bareng gua. Gimana kabarnya teman-teman netizen yang berbahagia, yang pastinya lah selalu bahagia. By the way, thanks buat kalian semua yang udah nonton konten gua dan juga udah subscribe channel gua. Oke teman-teman, di konten sebelumnya gue bicara soal glory or kejayaan atau kisah suksesnya seseorang. Nah, kali ini gue bakalan cerita tentang misteri penculikan dan pembunuhan Menteri Keamanan Rakyat, yang dimana kasus ini tuh masih misteri sampai sekarang teman-teman, karena jasadnya aja belum ditemuin dan apa motif pembunuhannya pun juga nggak jelas. Oke teman-teman, dialah Otto Iskandar-Dinata. Di penghujung tahun 1952, langit di Bandung berselimut mendung. Sebuah peti jenazah tiba di Kota Kembang dengan diiringi ratusan orang yang menampakkan raut muka berduka, melepas kepergian seorang tokoh terkemuka masyarakat Sunda untuk selama-lamanya, yaitu Raden Otto Iskandar-Dinata. Tapi nggak ada jenazah otista dalam peti mati itu, yang ada tuh hanya pasir dan air laut yang diambil dari kawasan pesisir Mauk, Tangerang, Banten sebagai pengganti jenazahnya. Keberadaan jasad otista ini memang nggak pernah diketahui, dan nggak hanya itu teman-teman, penyebab kematiannya pun juga masih misteri sampai sekarang. Dan cerita perjuangannya pun juga ya lenyap gitu aja, hanya sebagian mungkin yang tahu. Apalagi anak-anak generasi sekarang, yang dia tahu dari Otto Iskandar-Dinata ini mungkin hanya nama jalan, padahal otista ini berjasa besar dalam perjuangan berdirinya NKRI. Mungkin kalau nggak ada dia dan para tokoh-tokoh yang lainnya, belum tentu kita ini bisa merasakan kemerdekaan. Oke teman-teman, sebelum gue cerita tentang misteri kematiannya lebih jauh lagi, gue bakalan cerita dulu perjalanannya Otto Iskandar-Dinata. Raden Otto Iskandar-Dinata lahir tanggal 31 Maret tahun 1897 di Bojong Soang, Bandung. Bojong Soang itu daerah Kabupaten Bandung. Otto Iskandar-Dinata lahir dari keluarga ningrat, ayahnya Raden Haji Rahmat Adam adalah seorang kepala desa. Karena beliau ini orang yang berkecukupan, otista ini mendapatkan pendidikan yang cukup baik dan juga dikenal sebagai siswa yang cerdas. Setelah tamat sekolah dasar, otista langsung melanjutkan sekolahnya ke Holland Inland School di Bandung. Terus dia melanjutkan studinya lagi ke Quake School Underbow di Bandung. Dan terus otista pun juga dipindahkan ke Hogger Quake School di Purworejo, Jawa Tengah. Pada bulan Juli tahun 1920, otista ini pulang ke Bandung setelah menyelesaikan pendidikannya. Dan di Bandung, otista ini menjadi guru di Holland Inland School dan di perguruan rakyat. Dan di sisi lain, dia pun juga berkarir politik sebagai Ketua Budi Utomo cabang Bandung pada periode 1921 sampai 1924, teman-teman. Setelah menjadi Ketua Budi Utomo di Bandung, otista dipindahkan ke Pekalongan untuk menjadi Wakil Ketua Budi Utomo cabang Pekalongan, sekaligus menjadi anggota Gementrad semacam DPRD lah teman-teman. Nah, saat itulah otista ini dijulukin si Jalak Harupat, yang sekarang tuh menjadi nama Stadion Kabupaten Bandung yang pernah jadi home base-nya Persib. Nah jika Persibnya. Oke, lanjutlah. Jalak Harupat ini tuh sebutan buat ayam jantan yang kuat, pemberani, bersuara nyaring saat berkokok, dan sebagai ayam adu yang susah banget dikalahin. Nah, hal itu tuh karena otista ini sering mengkritik pemerintah kolonial secara terang-terangan dan tanpa rasa takut. Saking kritisnya nih, Otto Iskandar-Dinata ini pernah masuk dalam daftar hitam Belanda dan bikin panik pemerintah Hindia Belanda. Salah satunya, dikarenakan keberaniannya ngebongkar kasus Bendungan Kemuning yang menyelamatkan rakyat Indonesia dari penipuan yang dilakukan pengusaha Belanda. Saat itu nih, para petani menjadi korban konspirasi penguasa dan pengusaha yang pengen ngambil alih tanahnya. Para petani Kemuning ini diancam dan diambil paksa supaya memberikan lahannya ini ke pengusaha perkebunan tebu Wonopringgo. Nah, judulnya tuh perluasan
lahan perkebunan lah teman-teman. Yang semua pengambilan lahan itu tuh atas restunya si residen Pekalongan J.F. Jasper. Nah saat itu para petani diancam kalau mereka nggak nyerahin lahannya, mereka ini bakalan dianggap sebagai orang yang melawan penguasa. Nah beberapa petani pun juga karena takut akhirnya menyerahkan tanahnya teman-teman. Nah perkebunan Tebu Wonopringgo ini merupakan salah satu perkebunan besar di Pekalongan yang memiliki luas lebih dari 1000 hektar. Perkebunan ini dimiliki sama Ned Handelmans dan administraturnya itu ya, si J.H. van Bloemestein. Nah, sementara di sisi lain, Otista ini nggak terima dan keadaan ini yang pastinya ini nggak adil banget dan benar-benar merugikan para petani. Nah, lantas Otista ini pun meminta supaya pengusaha perkebunan ini ngembaliin lahan itu pada para petani rakyat. Tapi sepertinya residen Pekalongan yang membacking pengusaha tersebut nggak setuju. Malah dia malah mengancam Otista. Dia ngancam Otista ini bakalan dibuang ke Bovendigul kalau dia ini terus-terusan nuntut pengembalian hak rakyat, teman-teman. Nah, tapi Otista pun ya jelas nggak gentar lah sama ancaman ini tuh. Malahan ya, dia malah ngebongkar kasus penyiksaan kepala polisi terhadap rakyat. Nah, akhirnya perjuangan keras Otista pun juga membuahkan hasil, dan rakyat bisa mendapatkan kembali tanahnya, dan terus residen Pekalongan pun dicopot dari jabatannya, teman-teman. Nah, tapi di tahun 1928, pasca kejadian ini tuh, Otista dipindahkan ke Batavia. Hal itu dikarenakan kekhawatirannya pemerintah kolonial, soalnya pengaruh Otista ini tuh dari hari ke hari ini semakin luas setelah membela rakyat kecil ini, teman-teman. Otto Iskenardinata pun aktif dalam budaya Sunda. Dia ini aktif di Paguyuban Pasundan, dan dari organisasi inilah Otista ditunjuk mewakili organisasi tersebut untuk bergabung sama Volksraad di tanggal 15 Juni tahun 1931. Dan Otista pun tercatat sebagai anggota Volksraad yang sangat vokal dalam mengkritisi pemerintahan kolonial, teman-teman. Nah, salah satu statement or pidatonya ini, teman-teman, yaitu, tetapi saya ini percaya bahwa Indonesia yang sekarang dijajah pasti akan merdeka. Bangsa Belanda terkenal sebagai bangsa yang berkepala dingin. Hendaknya tuan-tuan bangsa Belanda ini memilih di antara dua kemungkinan, menarik diri dengan sukara tetapi terhormat, atau tuan-tuan kami usir dengan kekerasan. Nah, begitulah teman-teman lantangnya Otista dalam pidatonya atau statementnya. Kemudian, masuklah Jepang ke Indonesia, akhirnya Volksraad ini dibubarkan. Sejak saat itulah Otista ini berhenti berorganisasi. Nah, Otista pun banting setir dan menjadi wartawan sebuah koran di Warta Harian Cahaya. Nah, tapi setelah itu, Otista aktif lagi berorganisasi dan dia bergabung dengan Putra, yaitu singkatan dari Pusat Tenaga Kerja. Dan dia juga bergabung dengan Jawa Hokokai, yaitu Badan Kebaktian Rakyat Jawa. Dan juga dia anggota Chuosangiin, yaitu DPR-nya bentukan Jepang, teman-teman. Nah, terus ketika di prakemerdekaan, Otista ini jadi anggota Badan Penyidik Usaha Persiapan Kemerdekaan, yaitu BPUPKI, dan juga dia jadi anggota Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yaitu PPKI. Nah, disinilah jasanya Otista ini, teman-teman. Dalam sidang PPKI inilah Otista ini menunjuk Bung Karno dan Bung Hatta sebagai pasangan presiden Indonesia dan wakilnya, yang kemudian disepakati secara aklamasi sama peserta sidang. Nah, lalu setelah sidang tersebut berlangsung dan Indonesia pun merdeka dari para penjajah, Otista ini diangkat menjadi Menteri Keamanan Rakyat sama Bung Karno, dan Otista pun juga mengkoordinir pembentukan tentara kebangsaan yang waktu itu tuh masih disebut dengan Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Setelah jadi Menteri Negara, justru itu malah menjadi malapetakannya bagi Otto Iskenardinata. Diperkirakan tanggal 20 Desember 1945, Otista diculik dan dihabisi di Pantai Mauk, Banten. Dia dihabisi sama Laskar Hitam yang katanya mereka ini nggak puas dengan kebijakan penyatuan mantan anggota PETA bentukan Jepang dengan ex-prajurit Kenil bentukan Belanda. Nah, waktu itu tuh pembunuhan kepada Otista ini tuh sulit dicegah, teman-teman. Apalagi at the same times, Indonesia dalam keadaan genting karena di tanggal 19 Desember 1945, tepatnya di sore hari, terjadi pertempuran Karawang Bekasi dan ada juga peperangan di daerah lainnya. Nah, akhirnya pemerintah ini menetapkan tanggal 20 Desember 1945 sebagai tanggal kematiannya Otista, meskipun jenazahnya ini nggak pernah ditemukan, dan pemakamannya pun juga hanya secara simbolik di Taman Bahagia Lembang pada tanggal 21 Desember 1942. Itu dalam peti matinya ini hanya ada pasir pantai dari lokasi kejadian Otista ini dibunuh, teman-teman. Kronologis kematiannya itu kira-kira pada tanggal 24 Oktober 1945, ketika Otto Iskenardinata ini lagi di Bandung, dia ini dapat telegram dari Jakarta yang isinya tuh penting.
yaitu Otista ini dipanggil segera menghadap Presiden Soekarno. Ya pastinya lah, sebagai pejuang sekaligus pejabat negara, Otista ini orang yang sangat gercep. Makanya ketika dapat tugas negara, dia ini segera berangkat hari itu juga. Nah, sementara keluarganya ini nggak dibawa dan masih tetap di Bandung, teman-teman. Nah, sebelumnya, nggak ada firasat apapun akan terjadi sesuatu hal yang ternyata telegram itu cuma hoax sekaligus jebakan. Dan begitu sampai di Jakarta, Otista ini tiba-tiba hilang, entah nggak tahu kemana. Nggak ada kabar berita. Istrinya pun juga Raden Ajeng Sukira itu udah berusaha nyari kabar tentang Otista ini, tapi ya nihil, teman-teman. Sampai di akhir Oktober 1945, datanglah surat dari Otista ini untuk istrinya. Surat itu berisi kalau Otista ini lagi ngadepin masalah dan fitnah. Ya tapi nggak jelas apa permasalahannya. Dan ada lagi nih menurut saksi mata, menurut Sanusi Harjadinata, suatu hari di bulan Desember 1945, lokasinya di Jalan Kapas nomor 2 Jakarta, Sanusi ini sedang berbincang akrab dengan Otista. Dan tiba-tiba datanglah beberapa pemuda. Pemuda-pemuda itu tuh kelompok dari Laskar Hitam. Nah, kemudian mereka ini membawa Otista entah nggak kemana. Dan setelah itu pun juga hilanglah Otista. Melihat dari kejadian itu tuh, sepertinya Otista ini udah jadi target sasaran. Dan apa yang dimaksudkan fitnah yang ditulis di surat itu, siapa coba yang memfitnahnya? Apa orang dalam pemerintahannya, or eksternal yang memberontak? Nah, terus jarak dari surat itu ke penculikannya ada selisih 1 bulan waktunya. Apa yang dilakukan sama Otista ini selama 1 bulan? Dan terus juga apa ada borok juga dalam pemerintahan? Karena dulu tuh info nggak cepat kayak sekarang, makanya kabar hilangnya Otista ini tuh nggak banyak yang tahu. Malahan Presiden Soekarno pun juga dan pejabat negeri lainnya nggak ada yang tahu. Hanya pemerintah ini ya secara resmi menyatakan kalau Otista ini hilang pada tanggal 20 Desember 1945. Kebayangkan teman-teman, seorang menteri ini hilang, nggak ada satupun orang yang tahu. Bahkan orang pemerintahan pun juga nggak tahu entah di mana. Malahan seorang presiden pun juga yang nggak tahu gimana coba terstrukturnya si Laskar Hitam ini. Or maybe orang di balik si Laskar Hitam ini, teman-teman. Nah, orang mungkin juga ada perselisihan juga dengan orang pemerintahannya karena zaman revolusi sih. Nah, yang pasti hilangnya Otista ini sampai Belanda mengakui kedaulatan Indonesia pun juga di tahun 1949 masih misteri. Sampai akhirnya 13 tahun kemudian, tepatnya di tahun 1958 ini misteri hilangnya Otista ini dibawa ke pengadilan. Saat itu Mujitaba bin Markum yang merupakan polisi ex anggota Laskar menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan Otista. Orang itu di masa revolusi tahun 1945 ini menjabat sebagai wakil ketua Laskar Hitam. Nah, Laskar Hitam itu memang paling ditakuti di Tangerang, Banten, teman-teman. Nah, namun anehnya, meskipun si Mujitaba ini dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman sama pengadilan, tapi tetap aja kematian Otista ini belum kejawab dan masih misteri. Nah, bisa jadi si pelaku itu ya hanya eksekutor lapangan, tapi otak penculikan dan pembunuhannya pun juga nggak terungkap. Ya jangan kalau otak pembunuhannya deh, jenazah Otista pun juga ya nggak tahu entah di mana. Yang konon sih katanya Laskar Hitam ini tuh unit khusus dari pasukan berani mati pimpinan Abdullah. Nah, mereka ini pendukung kuat dari Ahmad Khairun dan ini seorang komunis yang mendirikan Republik Tangerang pada tanggal 18 Oktober 1945. Yang kemudian pasukan ini tuh berhasil ditumpas sama kekuatan bersenjata Republik Indonesia. Makanya ada yang menduga kalau dalang dari pembunuhan itu ya komunis. Tapi masalahnya pasca dibubarkan komunis tahun 1926 ini komunis baru berdiri lagi sekitar tahun 1947. Dan tetap itu pun juga masih praduga karena keterangan yang didapat di pengadilan itu ya cuman Otista ini diculik sama Laskar Hitam sejak akhir Oktober 1945. Terus Otista ini sempat mendekam di penjara Mauk Tangerang dan baru di tanggal 20 Desember 1945 Otista dieksekusi mati. Dan setelah dieksekusi jasad ini dibuang ke laut, teman-teman. Nah, terus lagi motif pembunuhannya pun juga yang nggak jelas. Dari hasil catatan sidangnya terhadap Mujitaba dan kelompoknya, Laskar Hitam ini menculik Otista karena dianggap antek nikah. Tuduhan yang jelas nggak benar, teman-teman. Karena dari kecilnya Otista udah jadi penentang Belanda, apalagi ketika remaja dia ikut pergerakan nasional, ya kayak di Budi Utomo, sampai dia jadi Volksrat, dan di Prakemerdekaan pun juga dia jadi anggota BPUPKI dan PPKI. Dan sehari setelah proklamasi, Otista pun juga pengusul Soekarno sebagai presiden dan Hatta sebagai wakil presiden. Jadi bisa dipastikan rasa cinta dan perjuangan Otista ini untuk Indonesia merdeka ini nggak diragukan lagi. Apalagi menurut Otista sendiri, statement yang ditulis di koran Cahaya, dia ini bilang, kalau kemerdekaan Indonesia boleh ditebus dengan jiwa anak Indonesia, maka saya akan maju sebagai kandidat yang pertama untuk pengorbanan ini. Nah, jadi intinya, nggak mungkin lah, kalau Otista ini tuh anteknya nikah. Nah, terus kenapa coba Laskar Hitam ini nyulik Otista? Dan juga, apa ada agenda di balik itu semua? Terus dari sekian banyak pejabat negara saat itu, kenapa harus Otto Hardinata yang jadi sasaran Laskar Hitam, teman-teman? Coba komen kalian. Nah, dan ada lagi teman-teman. Yang ironisnya dari para tersangka pembunuhan Otista ini, termasuk si Mujitaba si eksekutor utamanya,
dalam pengadilan mereka semua ini nggak ada yang kenal baik Otista, jadi mereka ini nggak tahu. Terus dari mana tuh mereka ini tahu kalau Otista ini anteknya nikah or dekat dengan Belanda? Terus kalau ada hoax or tuduhan ke Otista, siapa atuh yang nyebarin tuduhan ini tuh? Nah, masih misteri lah semuanya teman-teman. Nah, hingga akhirnya kasus penculikan Otista pun juga menjadi kasus penculikan dan pembunuhan pejabat negara pertama dalam sejarah Indonesia merdeka. Nah, dan ternyata sejarah pun terulang lagi. Setelah kasus Otista, penculikan dan pembunuhan atas nama politiknya terus terulang lagi di negeri ini. Kayak penculikan dan pembunuhan ke Amir Syarifuddin dan Tan Malaka hingga ke peristiwa 1965. Dan sama halnya seperti kasusnya Otista, semuanya tuh ya masih misteri sampai sekarang. Oke, see you di konten berikutnya.